Setelah kekalahan Romawi Timur dan takluknya kota Konstantinopel ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada abad ke-15, jalur perdagangan Asia Eropa yang awalnya berpusat di Konstantinopel pun ditutup, sehingga bangsa Eropa kesulitan dalam mencari rempah-rempah yang memang kebanyakan berada di Asia. Tentu ini menjadi krisis ekonomi yang mengkhawatirkan bagi bangsa besar di Eropa, yang pada akhirnya mengharuskan mereka melakukan penjelajahan untuk mencari rute perdagangan baru antara Eropa dan Asia. Dari sinilah era penjelajahan dimulai, sebuah era di mana bangsa-bangsa besar Eropa melakukan penjelajahan samudera bukan hanya dengan tujuan perdagangan, akan tetapi penemuan dunia baru dan penyebaran agama, hingga berujung pada imperialisme dan kolonialisme. Era penjelajahan inilah yang kelak menjadi awal mula bangsa Eropa menginjakan kaki di wilayah Indonesia. Pada video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi sejarah kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia yang awalnya hanya untuk berdagang, namun berubah menjadi sebuah penaklukan dan penjajahan. Kita akan mencoba memahami awal peristiwa masa lalu yang kelak akan mengukir sejarah pilu bangsa ini. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menjelajah lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Pada abad ke-15, Indonesia atau Nusantara kala itu menjadi produsen rempah-rempah terbesar di Asia. Letak geografis dan iklim yang ada di Indonesia membuat rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kayu manis melimpah ruah di Indonesia. Rempah-rempah menjadi komoditas bernilai tinggi di Eropa. Selain dijadikan sebagai bahan makanan, rempah-rempah ini juga dijadikan sebagai bahan-bahan racikan obat. Atas dasar pencarian rempah-rempah inilah bangsa Eropa rela pergi jauh dari kampung halamannya dan mencari sumber rempah-rempah untuk dijual kembali di Eropa. Jauh sebelum datangnya bangsa Eropa, sebenarnya Indonesia atau Nusantara kala itu sudah didatangi bangsa-bangsa lain untuk kepentingan perdagangan seperti Tiongkok dan Arab. Tiongkok datang ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-5 Masehi dan bangsa Arab datang pada abad ke-9 Masehi. Mereka sudah cukup lama menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara kala itu. Berbeda dengan bangsa Eropa, bangsa Arab dan Tiongkok tidak pernah melakukan penjajahan atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah di Nusantara. Mereka hanya berfokus pada perdagangan, pertukaran budaya, dan penyebaran agama, khususnya agama Islam yang mulai menyebar pada abad ke-13 di Nusantara. Pada akhir abad ke-15, bangsa Portugis menjadi pelopor dalam era penjelajahan. Tujuan utama mereka adalah mencari jalur laut langsung ke Asia untuk memperoleh rempah-rempah yang sangat berharga. Pada tahun 1498, Vasco da Gama berhasil menemukan jalur laut ke India, dan ini membuka pintu bagi ekspedisi lebih lanjut ke Asia Tenggara. Semasa di India, Portugis menaklukkan pelabuhan Goa pada tahun 1510. Penaklukan ini dipimpin oleh Afonso de Albuquerque. Dari sinilah Portugis mendapatkan informasi tentang Malaka yang menjadi pusat perdagangan rempah se-Asia. Ekspedisi Portugis pun dilanjutkan di bawah kepemimpinan Afonso dengan tujuan Malaka. Pada tahun 1511, kapal-kapal Portugis tiba di Malaka dan langsung menaklukkan Malaka. Portugis dengan mudahnya menguasai Malaka yang sekarang menjadi bagian dari negara Malaysia. Setelah berhasil menguasai perdagangan di Malaka, bangsa Portugis melanjutkan ekspedisinya ke Maluku. Kepulauan Maluku sendiri terkenal pada masa itu sebagai kepulauan rempah-rempah. Tentu ini menarik minat dari bangsa Portugis untuk menguasai Maluku. Pada tahun 1512, ekspedisi ke Maluku yang dipimpin oleh Francisco Serrao tiba di Ternate, Maluku. Ini menjadi kali pertama bangsa Eropa menginjakan kaki di wilayah Indonesia. Francisco menjalin hubungan kerjasama dengan Sultan Ternate dan diizinkan mendirikan pos perdagangan di sana. Di Ternate, Portugis mulai membangun benteng dan berusaha memonopoli perdagangan cengkeh. Pada tahun 1521, Portugis berniat menambah jangkauan perdagangannya dengan menyerang Samudra Pasai. Meskipun berhasil menaklukkan Samudra Pasai, akan tetapi kekuasaan Portugis di Samudra Pasai hanya bertahan selama 3 tahun. Setelah rakyat Aceh kembali menyerang dan mengusir Portugis dari Samudra Pasai di tahun 1524. Di sisi lain, Spanyol yang datang pada tahun 1521 berlabuh di Maluku. Kedatangan Spanyol dipimpin oleh Sebastian del Cano. Sebenarnya ekspedisi Spanyol ini awalnya dipimpin oleh Ferdinand Magelhanes. Akan tetapi Ferdinand tereliminasi di Filipina saat sedang dalam perjalanan menuju Nusantara. Tujuan Spanyol sama dengan bangsa-bangsa Eropa lain, yaitu perdagangan. Spanyol yang kala itu berlabuh di Tidore mendapatkan sambutan hangat dari Kesultanan Tidore. Kala itu Kesultanan Tidore menjalin hubungan baik dengan Spanyol.
Ini dikarenakan Kesultanan Tidore ingin bersekutu dengan Spanyol untuk mengimbangi kekuatan Ternate yang saat itu bersekutu dengan bangsa Portugis. Ternate dan Tidore sendiri adalah dua kerajaan yang awalnya hidup berdampingan di Maluku. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya semakin membesar dan memiliki ambisi satu sama lain untuk menguasai perdagangan di Maluku. Konflik ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia atau Nusantara. Kedatangan Spanyol ke Maluku menjadi ancaman bagi Portugis yang kala itu tengah memonopoli perdagangan di sana. Tentu terjadi persaingan dagang untuk mendapatkan rempah-rempah antara Spanyol dan Portugis. Mereka juga turut bersaing dengan memanfaatkan permusuhan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore. Alhasil, permusuhan antara kerajaan Ternate dan Tidore pun semakin memanas karena ditunggangi oleh kepentingan Spanyol dan Portugis di dalamnya. Setelah sekian lama terlibat konflik, kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis jauh lebih unggul dibandingkan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini, akhirnya dilakukanlah sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Dari perjanjian tersebut, akhirnya Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan Portugis dapat kembali memonopoli perdagangan di daerah tersebut. Spanyol sendiri bisa dikatakan tidak melakukan penjajahan terhadap Maluku, atau mungkin belum sempat, karena lebih dulu harus angkat kaki dari Maluku. Setelah berhasil mengusir Spanyol, Portugis merasa berkuasa sepenuhnya atas Maluku dan mulai bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Hingga akhirnya para penguasa Ternate yang semula menjadi sekutu bangsa Portugis merasa muak dan menentang balik bangsa Portugis. Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis berlangsung cukup panjang, hingga akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah, rakyat Maluku berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate pada tanggal 28 Desember tahun 1577. Pada tahun 1580, Portugis kemudian bersekutu dengan Spanyol dan membentuk basis militer di Tidore. Sejak itu, pasukan gabungan Portugis berkali-kali mengirimkan ekspedisi militer untuk merebut kembali Gamlamo maupun kerajaan di sekitarnya. Perlawanan ini masih berlanjut sampai tahun 1605, di mana Portugis benar-benar resmi telah angkat kaki dari Maluku. Pengusiran Portugis dari Nusantara ini juga dibantu oleh Belanda yang kala itu diwakili oleh VOC. Pada tahun 1595, Belanda memulai ekspedisi pertamanya ke Nusantara. Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596, Belanda tiba di pelabuhan Banten. Banten saat itu merupakan pusat perdagangan penting yang ramai dengan pedagang dari berbagai negara, termasuk Portugis dan pedagang dari Asia. Ketika di Banten, Belanda berusaha menjalin hubungan dagang dengan penguasa di sana. Akan tetapi, pendekatan diplomatis yang kurang pas menyebabkan kegagalan dalam pembentukan hubungan dagang ini dan membuat Belanda malah berkonflik dengan otoritas Banten. Pada ekspedisi kedua, armada Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybren van Warwijck berhasil mencapai Maluku pada tahun 1599. Ekspedisi Belanda kali ini sukses menjalin hubungan dengan Sultan Ternate yang saat itu sedang berselisih dengan Portugis, sehingga memperoleh dukungan untuk melawan Portugis. Pada tahun 1601, Portugis datang menyerang Ambon dan kapal-kapal Belanda yang ada di pesisir pantai Ambon, serta mengambil alih perdagangan di Ambon. Pada peristiwa ini, Portugis mengeliminasi semua penduduk kota Hiton, menebang semua pohon cengkeh dan memperkuat benteng pertahanan mereka di sana. Belanda menyadari pentingnya koordinasi dan kekuatan yang terpusat untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di Asia. Maka dari itu, pada tahun 1602, pemerintah Belanda mendirikan VOC, atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC diberi hak monopoli untuk perdagangan di Asia, serta wewenang untuk membuat perjanjian, membangun benteng, dan mengerahkan kekuatan militer. VOC membentuk persekutuan anti-Portugis dengan penduduk Hitu di Ambon. Hasil dari persekutuan tersebut, VOC mendapatkan imbalan berupa hak tunggal untuk membeli rempah-rempah dari Hitu. Pada tanggal 23 Februari tahun 1605, kapal-kapal VOC menyerang kubu pertahanan Portugis di Ambon. Benteng pertahanan Portugis diserang bertubi-tubi dan berhasil dijebol. Dengan ini, Portugis benar-benar telah angkat kaki dari Maluku dan perdagangan di sana sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Tak lama setelah menguasai Maluku, bangsa Belanda melebarkan sayap ke Pulau Jawa, Minahasa, Sumatera Barat, Bali, Banjar, dan Aceh. Pada tahun 1619, VOC berhasil menguasai kota pelabuhan Jayakarta di pantai utara Jawa dan mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia, atau yang sekarang lebih kita kenal sebagai Jakarta. Batavia menjadi pusat administrasi dan perdagangan VOC di Asia Tenggara. VOC menjalin berbagai aliansi dan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Namun ketika aliansi tersebut tidak berjalan sesuai harapan,
VOC tidak segan-segan menggunakan kekuatan untuk menundukkan penguasa lokal. Inilah kelak yang akan menjadi awal mula daripada penjajahan Belanda di Indonesia. Sebenarnya niat awal Belanda ke Nusantara hanya untuk berdagang, akan tetapi seiring berjalannya waktu, niat ini berubah menjadi keinginan memonopoli perdagangan dan menjajah. Penjajahan yang dilakukan oleh Belanda menoreh luka dalam pada sejarah bangsa Indonesia. Apapun bentuknya, secara moral dan filosofis, penjajahan tidak dapat dibenarkan karena dianggap telah melanggar batasan norma kemanusiaan. Sekian dan terima kasih.